ngomong sedikit ya. Tidak usah panjang lebar tapi paling tidak kita bisa. Mohon maaf lahir Bapak Adik, bukan karena saya pintar saya ambil mic. Sebenarnya lah yang bos kami yang akan menuntun semua ini. Tetapi karena acara kita singkat padat, saya coba ambil alih sebagai MC keluarga sementara supaya semua bisa kita bekerja sama dengan baik. Nah, yang pertama perwakilan dari cucu mengucapkan selamat jalan ke Opung. Memang ini kontroversi. Katanya jangan lagi bicara kepada orang yang sudah bersama Bapak di surga. Bikinlah sebagai himbauan supaya di belakang hari Opung ini memberikan kita semua di dalam Tuhan. Oke. Pertama mungkin mewakilkan keluarga Malang dulu, ya, dari anak. Nanti saya serahkan ke Andi berdua, ya, singkat padat untuk saling apa namanya. Habis itu nanti baru kita berfoto, foto keluarga dan foto seluruh bersama-sama. Nah, ucapkan selamat syukur kepada Tuhan dan juga selamat jalan buat Opung. Tapi bukan ke Opungnya, kepada Tuhan. Opungnya udah nggak denger. Baik, makasih orang tua, pulang dan pulang, orang tua, yang tua, udah yang muda, semuanya, udah nonton kakak, juga lain di sini. Hari ini kita boleh mengucap syukur, kita boleh berkumpul bersama. Untuk sama-sama mengantarkan hukum kita. Ya, kalau dari kami, puji Tuhan, tahun baru kemarin masih ada kesempatan buat kami paling tidak nengok hukum. Kami juga ternyata itu adalah pertemuan terakhir dengan hukum. Dan hari ini kita sama-sama bisa memberangkatkan Opung. Semoga kita bersama-sama berangkatkan Opung supaya bisa beristirahat dalam damai. Itu sih dari kami untuk Singkat. Kalau salam di antara kita tidak usah lagi ya. Kita semua ada di sini, langsung aja berbicara supaya singkat waktu kita. Ya. Oma, udah aku masuk ke babahan. Mewakili semua. Iya. Udah, aku cek duluan kan dulu. Ya, kok. Saya dari Malang. Jadi seandainya saya, ibu saya laki-laki, maka saya sama dengan lainnya. Artinya bahwa yang melahirkan saya adalah adik dari almarhum atau adik ipar dari kakak ipar dari Nantulang ini. Saya panggil Nantulang ke sini, mungkin ada yang tidak tahu. Jadi yang melahirkan saya adalah Mbak Yu dari suami, saudara laki-laki, saudara perempuan dari suami Nantulang ini. Saya panggil Nantulang, maka semua yang hadir di sini adalah pertama lahir saya dari Samarinda dan dari Jakarta, ada Toko Kasih, lalu abang saya tercinta dengan kakak, lalu adik saya dan semua kita yang hadir di sini. Dan ini istri saya sangat bersyukur istri saya sungguh-sungguh menjadi bagian dari keluarga ini. Istri saya adalah orang Jawa, diangkat pada tahun 84. Hanya abang ini yang baru menikah dengan yang tim waktu itu 85 diangkat menjadi Boru Manalu, Borunya Nantulang
yang berbaring sekarang. Dan anak saya ini, mantu saya, ini juga anak saya nomor 3, nomor 1 di Batam, nomor 4 sekarang masih di Beijing, jadi tidak bisa datang. Saya mohon maaf kepada kita semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat Tuhan yang kita terima bersama. Semoga di kemudian hari semakin besar berkat yang kita terima masing-masing, dan kita yang bersaudara semakin diberi limpahan kasih antara kita dan sesama kita. Demikian, salam dan terima kasih. Terima kasih buat keluarga dari Malang. Jadi sudah komplit. Sekarang saya serahkan kepada keluarga Opu Gaudila. Aturlah anak-anak dan semuanya. Udah, terima kasih. Dari kami, Rio sama Melisa, tapi mungkin Melisa orang-orang pengen dengar suaranya. Ya. Tapi itu kami. Terima kasih banyak. Aku juga senang bisa ketemu Om. Ini juga jauh-jauh saya kira sampai akan nggak bisa ngeliatin Om, ternyata mujizat aku bisa ketemu Om hari ini dan bisa sebelum ditutup pintunya. Maaf ya, aku nggak bisa lagi, ini sedih banget, jadi ya kasih. Kasih rahmat Tuhan berlimpah di atas kita semua, khususnya pada opung kami. Ya, ini semua adalah rahmat dari Tuhan. Ya. Tuhan sudah beri, ya. Dan kita sudah bersyukur sudah diadakan bisa perayaan untuk opung perjalanan Ekaristi. Dan ini adalah sebuah bahagia sukacita bagi kami. Dan ini tinggal kita masing-masing untuk merenungkan ya mujizat-mujizat, pengalaman-pengalaman yang telah kita alami gitu. Ya, karena seperti juga saya juga jadi ingat ya, kenapa kematian itu adalah anugerah ya. Seperti juga Lazarus atau siapa ya, kalau ada kematian kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Orang dibangkitkan kita nggak bisa lihat gitu, kasih rahmat Allah gitu, mujizat yang terjadi gitu. Dan di hari ini ya kita nggak mujizat ya, bahwa kita telah memindahkan gunung batu itu Tuhan kita ya ke sini untuk mengangkat jiwa dan ruh kami ya, berkumpul bersama orang-orang kudus di surga, saudara-saudara kami ya, tulang-tulang kami Inang Namboru, ya, Opung khususnya. Dan ini semua karena rahmat Tuhan, kita semua saudara-saudara sini berkumpul ikut berdoa memuliakan Tuhan bersama. Semoga kasih limpah Tuhan juga selalu mengalir seperti sungai dan semua acara ini dilancarkan. Amin. Puji syukur ibu kami dikasih umur yang panjang dan juga keberangkatannya tuh sangat singkat sekali. Tadi saya sudah ceritakan malam-malam mama itu bernyanyi-nyanyi Tuhan ada gembalaku, padahal dia tidak pernah menyanyi lagu itu. Jadi saya berpikir ini malaikat sudah hadir pada malam Kamis itu, dan pagi pun dia dadah-dadah sampai bergembira sekali dia. Juga waktu makan siang itulah yang terakhir, seperti perjamuan kudus sebelum Tuhan Yesus pergi pun dia bawa perjamuan kudus. Jadi mama makan dahulu baru berangkat, dan prosesnya sangat singkat sekali. Untuk yang bisa menjenguk opung dari Parmalat, terima kasih ya. Kemarin Natal sempat ya berkunjung, itu juga panggilan dari mama juga. Seperti Melisa juga itu panggilan juga, karena Meli waktu menikah bilang waktu itu mama usianya 81 tahun, mama harus hadir di pernikahan saya. Dan saya pun sekarang baru menyadari, mungkin mama dalam hati Meli harus hadir di pemakaman saya. Dia tuh waktu tanya, kan waktu saya di ambulans saya menangis.
Meli, opung sudah nggak ada. Saya sambil pegang opung. Meli, opung sudah nggak ada. Dia kaget juga dan langsung dia beli tiket. Itulah kecintaan kepada opung ya, karena saya waktu kecil itu, waktu anak-anak kecil, saya selalu weekend anak-anak dibawa ke Bandung untuk lebih kenal dengan opungnya. Jadi mereka tuh kangen sekali untuk hadir kepada dan bersyukur juga Tuhan mempercayakan saya untuk merawat mama saya. Mungkin anak-anak yang lain jauh sehingga tidak bisa mengunjungi sama sekali. Ya begitulah, saya mendengarkan keluhan-keluhan mama bagaimana, dan di sini acara semuanya berjalan dengan baik. Melisa dilancarkan, dapat tiket. Pikir dia, saya bilang kapan mama dikuburkannya? Saya bilang lusa. Pikir dia Selasa. Jadi dia beli tiket Sabtu. Dan puji Tuhan bisa di-refund dan dia bisa ke sini dengan diberi tiket bisnis, tapi dengan harga ekonomis, jadi sangat luar biasa sekali. Dan Resa pun yang sedang praktek di Serang, dia sebetulnya tidak boleh sangat ketat sekali karena dia ambil spesialis. Saya telepon juga, Resa, opung sudah enggak ada. Saya sambil menangis, mungkin dia sedang di ruang operasi bersama seniornya. Lalu seniornya bilang, ada apa? Opung saya, nenek saya sudah meninggal. Langsung pada nangis, si Resa nangis. Lalu kata seniornya, ya sudah kamu pulang. Ini mujizat, harusnya tidak boleh pulang. Karena apa? Karena itu dia diserang itu hari ini hari terakhir dan harus serah terima. Dan juga bukan keluarga inti. Keluarga inti adalah orang tua dan saudara. Nah ini kan di luar keluarga inti, Resa diizinkan semalam Resa boleh menengok ibu saya. Jadi bersyukur semua ini anak-anak, cuma Andreas karena dia posisinya sedang naik, jadi dia tidak bisa tidak bisa hadir. Nah kita bersyukur di sini sudah 2 anak, yang 2 tidak bisa hadir. Nanti Resa di pemakaman dia akan hadir. Jadi terima kasih untuk semuanya. Kita berdoa agar diberikan cuaca yang baik. Kita mengantarkan mama kita dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, sehingga mama tiba di rumah bahagia dengan sukacita. Amin. Masyarakat ya Pak. Kelihatannya buat keluarga Rubat Purwan, sekarang keluarga Pak, buat anak-anak saya dan cucu saya dan Pak Hopu ya. Di depan mama ini saya katakan, Opu Bol adalah orang berprinsip, tegas, hati lembut. Kalau ada sesuatu dalam pikiran dia harus wujud. Kalau ada tantangan dalam pikiran dia harus hadapi. Kalau ada sesuatu yang dia rindukan, dia bawa dalam dia. Itu kita boda mama sejak saya hampir 40 tahun menjadi. Itulah buat anak cucu saya, ingat itu, ucapkanlah sikap padat supaya Tuhan berkati seluruh kehidupan kita. Ayo saya mudah. Pertama-tama kami mengucapkan kebahagiaan karena pada hari ini Opung sudah dapat berangkat dalam keadaan yang kami semua di sini bingung karena Opung berjumlah 78. Hal yang luar biasa yang mungkin tidak banyak dapat dilakukan oleh orang Batak. Jadi terima kasih Opung, artinya kita semua di sini sudah diberikan bekal untuk dapat hidup. Bagaimana cara Opung juga sangat menginspirasi kami anak muda di sini, cucu-cucu Opung semua di dalam kehidupan, semangat Opung dalam berjuang di dalam kehidupan. Meskipun dalam 5 tahun terakhir mungkin menjadi berat karena Opung juga sakit, tapi kiranya apa yang sudah kami rasakan juga dapat kami berikan ke keturunan Opung selanjutnya. Juga mendoakan kiranya acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik
tanpa kekurangan suatu apapun. Seandainya ada kekurangan-kekurangan itu di kehidupan kami masing-masing, dapat kita tinggalkan untuk sementara untuk memberangkatkan opung. Jadi terima kasih kepada Tuhan. Ya, Mami Kera. Iya. Kehidupan opung ini tuh ya mungkin dibilang mukjizat berkat. Mungkin kita udah tahu opung sakit-sakitan dari masa mudanya, obatnya segambreng-gambreng, tapi opung yang dikasih umur panjang gitu kan. Padahal opung Doli lebih sehat daripada opung Boru waktu masih muda. Opung Doli itu setiap pagi jam 5 pagi udah pasti. Kalau kami dulu juga waktu kecil, kami cucu-cucu itu selalu ditaruh di Bandung. Jadi aku sama sepupu-sepupu ini selalu kayak dapat MBG lah istilahnya sekarang di rumah opung, karena opung tukang masaknya gitu. Jadi opung Doli, opung Boru bagian masak, opung Doli lah yang bangunin kami tiap pagi, ayo olahraga gitu kan. Tapi ternyata opung Boru yang sangat lemah ini dipakai Tuhan gitu kan untuk menyatakan berkat Tuhan gitu, bahwa ternyata obat-obatan ataupun sakitnya opung ini ya bukan apa-apa. Kalau Tuhan memang memberikan opung sampai 90 tahun, ya itulah yang terjadi gitu. Jadi ya semoga kami juga keturunan opung ini juga diberikan umur panjang supaya bisa juga menikmati banyak berkat Tuhan, banyak anugerah Tuhan, bisa juga menjadi saksi kemuliaan betapa sangat Tuhan baik itu dalam kehidupan kita. Ya terima kasih ya buat Tuhan gitu kan. Semuanya ini kayak sudah Tuhan rencanakan lah. Kalau mendengar dari ceritanya kan mungkin pada saat kejadian juga yang biasanya udah dan Nina udah ada di luar rumah, tapi saat itu ada gitu, jadi bisa bersama-sama juga mendapatkan penanganan yang terbaik gitu ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan damai sejahtera juga, dan setelah kepergian opung juga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih atas berkat Tuhan, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan diberikan cuaca yang sangat baik. Selamat jalan opung. Terima kasih atas doa yang selalu opung panjatkan buat kami semua, buat anak-anak dan juga cucu. Terima kasih atas makanan yang sudah diberikan kepada kami selama bertahun-tahun ketika kami datang. Terima kasih atas pendirian opung yang mengajarkan kami semua bagaimana bisa hidup hingga saat ini. Semoga opung bisa beristirahat dengan tenang, ketemu opung Doli. Titip salam juga buat Inang Simatwako kalau ketemu Bung. Kemarin sempat berbicara sama anak opung nomor 10 Matar. Iya, anak lah jatuhnya. Sempat lama kan anak opung nomor 10 mulai. Ya cukup sedih karena nggak bisa datang, tapi mendoakan supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya juga opung di sana juga terus nanti datang-datanglah kami semua, mengingatkan kami semua ya Pung ya, bagaimana supaya kami semua bisa berhidup berkeluarga dengan baik satu sama lain, antara abang dan adik, antara sesama cucu, semuanya bisa cicit juga, semuanya bisa tetap erat. Ya selamat jalan ya Pung. Kita berdoa semoga acara hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai dengan nanti dan bisa ditutup dengan baik. Terima kasih. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Itu adalah kebahagiaan bagi orang yang percaya. 2 minggu yang lalu saya bermimpi mama, bapak saya, si mertua saya, Guru dan Doli, mereka bahagia. Saya sudah merasakan, sudah dekat waktu ini.
pribadi, saya merelakan ibu saya Tuhan panggil. Mama belum meninggal pada waktu itu. Setiap doa saya tiap pagi, berikan kesehatan pada dia. Saya tidak minta umur panjang ya Tuhan. Umur orang tua saya, mama saya ini sudah panjang. Berikan kesehatan, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia kesakitan. Karena prinsip saya boleh sakit, tapi saya tidak mau merasakan sakit. Kenyataannya, mamaku sudah dipanggil. Bulan Desember, saya masih kirim baju warna merah. Kesukaannya merah, orange, kuning. Baju itu sudah pernah saya berikan warna merah, kuning, orange. Tapi Desember kemarin saya kirimkan warna merah. Dengan keyakinan mama mungkin lupa sama saya, tapi Tondi mama ingat sama saya. Waktu boleh berjalan, sekalipun kita tidak bertemu, doa lebih dari segala-galanya. Berbahagialah orang yang bisa merawatnya. Berbahagialah orang yang bisa mendoakannya. Tidak semua manusia bisa mendoakannya. Semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan rawat mama saya, Tuhan berikan kedamaian, dan Tuhan panggil mama, katanya tidak dalam keadaan kesakitan. Di surga sana damai sejahtera, tidak ada lagi tangis atau tangis, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada kesakitan. Sukacita seperti yang saya lihat di dalam mimpi saya 2 minggu yang lalu. Saya ceritakan kepada suami saya mimpi bapak, mama, si mertua saya. Dia bilang saya belum pernah dikasih mimpi orang tua saya. Terima kasih. Jadi ini mungkin mama, aku merasakan ini adalah perkumpulan di otak mama. Seperti yang terakhir, tinggal satu yang saya doakan sekarang. Apakah jiwa saya ini mampu memimpin untuk paling tidak sebenarnya orang, tidak harus